Bil alamin. Oh ada, masya Allah. Maaf nggak lihat tadi ana. Waalaikumsalam. Beribadah di tempat itu, dengan alasan bahwa tempat itu belum ada izin. Istilah itu disampaikan kepada saya namanya gosok. Jadi kira-kira bagaimana? Apa benar apa seperti itu? Oke, gosop itu istilah fikih untuk merampas harta orang lain. Contoh seperti tanah, ya, penggusuran bisa jadi merampas, bisa jadi tidak. Kalau memang itu kepentingan maslahat, masyarakat setuju nggak setuju, nah, nanti ada pembicaraan, ada negosiasinya, ada hukum. Gosop itu contoh kita masjid berangkat pakai sendal merek Swallow, pulang merek Karpil, itu gosop namanya, merampas. Nah biasa misal bikin masjid di tanah rampasan, kalau dalam istilah itu namanya tanah gosop. Jadi setiap rampasan yang dipakai buat ibadah itu memang nggak ada pahala. Di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang sholat di atas tanah rampasan atau di pakaian hasil rampasan, dua-duanya tidak berpahala, tetapi sholatnya tetap sah, tapi nggak ada pahala. Nah, jadi yang dimaksud tidak ada izin ini perlu diperjelas. Tidak ada izin dalam artian tanah ibadah tadi karena memang tanah bermasalah, atau memang belum diajukan aja izinnya ke pemerintah. Pasum, kalau pasum kan memang ada peruntukannya. Izin gak izin, pasum itu memang peruntukannya untuk itu. Yang penting warga sudah sepakat memakai pasum atau pasus, ya, untuk sesuatu yang mereka sepakati. Ya sepakat bukan berarti 100 kakak semuanya mesti ACC, tergantung ya suara terbesar. Misal masjid di perumahan itu kecil, akhirnya mencari lahan yang lebih besar, ada pasum, lalu mereka pun sepakat menggunakan pasum itu untuk membuat masjid, itu boleh. Jadi di kita ini, di hukum negara kita, untuk masalah tempat ibadah belum mesti pakai izin, enggak mesti pakai izin. Yang pakai izin itu hanya masjid-masjid tertentu yang mesti pakai izin. Jadi di dalam suasana tertentu ada hukum-hukumnya nanti. Tapi secara umum di kita satu RT kadang masjid ada 2, ada 3 rumah jadi masjid. Tanah kosong tak gimana ngumpul 5-6 orang, bikin kemah dulu, bikin terpal dulu, jadi masjid ujungnya. Jadi di kita nggak ada penertiban masjid. Di negara luar seperti Malaysia atau Singapura nggak bisa. Makanya sampai speaker mereka bisa ngatur. Dan di kita orang ampli kita beli sendiri, toa beli sendiri, bahkan ngerakit sendiri kadang-kadang. Gimana pemerintah bisa ngatur? Pemerintah nggak ikut andil sedikit pun. Kita bikin masjid kadang-kadang bawa drum, taruh tengah jalan. Pemerintah lewat doang nggak ngasih. Jadi makanya mereka nggak bisa ikut karena memang di negara kita cuman dilindungi melaksanakan ibadah, tapi untuk membuat sarana ibadah enggak. Nah jadi kalau yang dikatakan izin itu dari tanah antara izin dengan gosop itu jauh berbeda pembahasannya. Kalau gosop itu jelas ngambil tanah orang. Atau misal ada undang-undang, saya tidak terlalu paham, ya, yang berhubungan dengan pasum. Pasum itu untuk ini. Setahu saya fasilitas umum yang artinya ketika mereka sepakat untuk membuat sesuatu, dan di mana-mana perumahan yang saya pernah isi rata-rata membuat masjid itu di daerah pasum atau pasos. Nah di sana kalau masyarakat pembesar-pembesarnya, tokoh-tokohnya udah sepakat, ya jadi masjid. Nah, perlu izin kemana? Sedangkan itu memang hak warga yang wajib disediakan oleh developer perumahan oleh aturan pemerintah
itu diwajibkan menyediakan pasos sekian, pasum sekian, ikut besar kecilnya lokasi perumahan. Makin gede maka pasum dan pasos juga makin besar. Nah, biasanya contoh mereka sudah menyediakan area tempat ibadah. Nah, karena kekecilan, akhirnya biasanya tokoh masyarakat akan negosiasi dengan pihak developer. Kalau developernya belum kabur, ya. Kalau kabur kan repot. Nah, biasanya akan ada negosiasi di situ, ditukar dengan 2 rumah untuk dapat ini. Nah, kebanyakannya begitu. Jadi izin sepaham mana kalau di perumahan atau apa paling tinggi ke developer. Dan itu developer kalau tahu untuk tempat ibadah rata-rata semuanya akan disetujui. Lalu nanti mereka akan merubah map perumahan itu. Yang masjid awalnya di pojok sini lalu jadi di tengah misalkan. Itu akan mereka rubah nanti di mapping perencanaan itu. Nah, di situ akan berubah untuk di perumahan. Selalunya begitu yang saya pahami. Jadi secara umum kalau dikatakan itu gosop, artinya tanah itu bersengketa. Kalau tanah bersengketa, ya memang nggak bisa dibikin jadi tempat ibadah, karena itu ada hak milik orang lain. Contoh di situ ada hak developer. Developer pasti menuntut. Masa mereka tinggal di situ, ikut sholat di situ, tanahnya tanah dia, lalu dia nggak setuju gitu kan? Nggak mungkin. Kalau memang nggak setuju, pasti dari awal nggak bisa masjid itu dibangun. Nah, ketika masjid itu jadi, kalau misal masjid itu bermasalah secara lahan, jangankan masjid, bahasa kita tuh, apapun kalau sudah bersengketa itu bisa dituntut. Nah, jadi di dalam hadis disebutkan bahwa laisa li'irqidz zalim haqqun, untuk sesuatu yang dibuat secara zalim itu tidak ada hak. Masjid bisa dihancurkan kalau dibangun di atas tanah sengketa atau di atas tanah orang lain. Pak Ginting punya tanah, tiba-tiba ada orang bikin masjid di situ. Mau masjid mau apa kita hancurin? Karena apa? Bukan haknya, itu hak kita. Boleh. Dan sholat di situ nggak dapat pahala. Akan tetapi kalau memang yang dimaksud tidak berizin itu legalitas secara legalitas kenegaraan, yang mana di kita belum diwajibkan. Memang masjid kalau diwakaf, dalam aturan wakaf mesti minimal 1000 meter dan seterusnya, gini dalam undang-undang pembuatan rumah ibadah. Nah, jadi secara umum yang badi masalah di kita itu kebanyakannya ada double rumah ibadah. Sudah ada masjid lama, dibikin lagi masjid baru karena ada donatur dari Arab. Ya, orang Arab kan cuma bisa ngasih duit doang, nggak tahu di situ sudah ada masjid. Akhirnya double. Nah, bagaimana nih yang double? Ini nanti ada aturannya. Secara umum kalau yang dimaksud tadi tanah gosop, maka memang nggak bisa kita sholat di situ, nggak dapat pahala. Tapi kalau tanahnya tidak bermasalah, cuman legalitas secara kenegaraan saja, secara administrasi, maka tidak ada masalah. Hampir menyeluruh masjid di kita legalitasnya nggak ada. Yang orang tahu masjid itu di atas tanah wakaf. Wakafnya pun kadang-kadang belum disertifikasi. Cuman karena sudah ratusan tahun, ya orang nggak bakalan menggugat lagi. Jadi orang merasa aman-aman saja. Untuk di perumahan rata-rata memang sudah ada peruntukannya untuk tempat ibadah. Sepaham saya begitu. Ya. Nah, tidak mau sholat lagi di situ. Nah, itu tadi lagi dilihat yang dimaksud tidak ada izin seperti apa. Kalau izin dari developer, lalu developer mempermasalahkan, ya memang nggak bisa. Tapi kalau izin itu cuman belum diurus saja, tidak ada masalah. Bukan tidak sah, tidak berpahala. Nah,
Jadi kita itu nggak perlu audit ya. Dalam hadis kita nahkumu bizawahir, yang kita ambil itu hukum zohir. Insya Allah dari orang Islam itu duitnya halal. Itu aja. Beda kalau jelas-jelas ini rentenir, Pak ini hasil koperasi saya. Nah itu nggak bisa. Jadi sama duit pejabat, duit partai, tidak kita katakan haram secara mutlak. Cuma nanti dalam bab wara', dalam bab kehati-hatian tetap ada. Secara umum duit orang Islam insya Allah itu halal. Secara umum kita tidak ada orang datang sini tiba-tiba, misal ketua DPC partai apa datang kemari, Pak saya mau nyumbang buat masjid ini 100 juta. Wajib kita tanya ini hasil penghasilan dari mana? Enggak, kita bukan tim audit dari BPK atau apalagi KPK ya, enggak. Jadi enggak, ya udah kita terima saja. Tetapi kalau jelas kita tahu nih bisnisnya hampir haram semua, nah itu yang mungkin kita akan hati-hati di situ. Secara umum kita tidak diwajibkan untuk meneliti diri seseorang, penghasilan seseorang, tidak. Bahkan di dalam kitab fikih dinyatakan kalau kita diundang oleh orang yang usahanya tercampur antara yang halal dengan yang haram, menurut ulama fikih kita boleh makan di rumahnya. Tapi menurut ulama tasawuf jangan. Menurut ulama fikih boleh-boleh saja karena insya Allah yang dia berikan itu yang halal ke kita. Sama kayak kita beli ayam, yang nyembelih orang Islam apa enggak? Pertanyaannya mayoritas itu Islam enggak? Islam. Ya udah selesai, insya Allah Islam. Enggak perlu kita tanya, wah ini disembelih di mana? Kalau gitu kita beli ayam hidup aja kita sembelih sendiri baru bisa yakin. Kalau ini namanya pakai mesin kan kita nggak tahu, tiba-tiba palanya potong aja. Jadi tidak wajib sampai ke sono. Kalau sampai ke sono masya Allah susah hidup kita. Susah. Nah. Jadi intinya kalau kita rada-rada ragu, jangan. Rada-rada ragu, apalagi ragu beneran. Wah ini kayaknya masjid partai. Gimana nih? Duit pribadi apa bukan? Bukan. Ya udah cari masjid lain. Kita banyak masjid, apa susahnya? Pom bensin aja ada masjid di kita. Nah, jadi lebih baik kita cari yang lebih selamat. Cukup insyaallah. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.